Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada sebuah informasi atau mungkin pembahasan yang menarik. Ya, ini sebuah pembahasan dari Chris Wheeler. Ulangi. Nanti ada juga ke Chris Wheeler, tapi gua ingin ke Tyler Massar dulu nih dari Manchester Evening News, di mana disebutkan keadaan dari Manchester United ya, ada potensi untuk bisa mendapatkan 100 juta pounds. 100 juta pounds berarti sekitar 120 juta euro dari potensi-potensi penjualan dari para pemain yang saat ini dipinjamkan keluar oleh Manchester United. Disebutkan ada kemungkinan Manchester United akan mendapatkan dari Rasmus Højlund misalnya 38 juta pounds, Marcus Rashford Rasmus Højlund 38 juta pounds, Marcus Rashford 30 juta pounds, dan ada potensi penjualan dan tentu saja akan ada pembelian juga ya dari Andre Onana, di mana gua perkirakan Manchester United ini akan atau seharusnya ya melepas minimal di angka 20 juta euro. Ini untuk mengamankan situasi PSR supaya jangan sampai ada kerugian dari sisi PSR. Lalu juga Manchester United ini akan melakukan atau bisa mendapatkan penghematan ya dari pengeluaran gaji, misalnya Casemiro 350.000 pounds per pekannya, dan ini akan cabut ya, dan ada potensi-potensi misalnya seperti kayak Harry Maguire ini 190.000 pounds per pekannya akan dihemat kalau Harry Maguire ini cabut. Dengan kemungkinan berarti sekitar 540 sampai dengan 550.000 pounds per pekan ini akan ya ada penghematan kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan diperkirakan Manchester United ini ya 100 juta pounds ini akan ada pemasukan dan juga sekian angka tadi ya untuk penghematan dari sektor gaji. Angka ini tentu saja sangat menarik dan bisa dikatakan memang diperlukan oleh Manchester United, melihat memang Manchester United ini kan akan bergerak di bursa transfer musim panas nanti. Manchester United diperkirakan atau diharapkan ya mendatangkan pemain-pemain premium, terutama di lini tengah, dan memang sudah diperkirakan Manchester United akan mendapatkan persaingan-persaingan yang keras nih ya dari klub-klub lain yang menginginkan target-target pemain yang diinginkan oleh Manchester United. Gue tidak akan membahas nama-nama siapa lagi yang akan didatangkan dan lain-lain, itu sudah sering disebutkan di konten-konten sebelumnya dan mungkin akan diucapkan juga di konten-konten selanjutnya. Tapi ya Manchester United memang butuh amunisi. Ini juga sekaligus untuk misalnya memperkuat skuad kalau Manchester United bisa berlaga di zona Eropa untuk musim depan. Nah, dari Chris Clay dari The Athletic ya, ini menyebutkan bahwa memang Manchester United ini diekspektasi ataupun diharapkan akan mengeluarkan dana ataupun uang yang tersedia di musim panas ini, di bursa transfer musim panas. Tapi ya uang tersebut akan banyak tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya penjualan pemain, dan apa faktor lainnya yaitu adalah apakah Manchester United bisa qualify ataupun Manchester United bisa nggak nih main atau masuk ke Champions League musim depan. Dengan masuknya ke Champions League, maka Manchester United ini akan memiliki extra revenue yang bisa extra revenue yang akan mempermudah situasi keuangan, dan tentu saja juga bisa menyediakan dana ya untuk Manchester United keluarkan di bursa transfer musim panas. Tanpa Champions League, mereka akan terpaksa lagi ini ya meminjam uang dengan jumlah besar. Dan ya saat ini Manchester United disebutkan ya musim panas kemarin ini sudah menggunakan fasilitas kredit pinjaman senilai 215 juta pounds. Saat ini Manchester United secara total telah meminjam 295 juta pounds dari kemungkinan 350 juta pounds dalam situasi fasilitas ini ya. Dan ini menyisakan mereka hanya memiliki 55 juta pounds untuk dipinjamkan tanpa ada kesepakatan baru. Jadi memang angkanya sangat tipis sekali nih.
angka pinjamannya semakin mengecil, dan seperti dikatakan tadi ini memang akan sangat bergantung dengan Manchester United bisa atau tidak nih bertanding di Champions League. Akan mempengaruhi pergerakan Manchester United dari sisi keuangan. Dan menurut gue bukan hanya dari sisi keuangan ya. Gue pikir ketertarikan pemain-pemain yang diincar misalnya tanpa adanya Champions League untuk Manchester United ini akan semakin sulit. Karena gue katakan tadi ya, memang pemain juga memiliki banyak opsi lainnya dari klub-klub lainnya. Dan kalau misalnya datang dari klub-klub yang bermain di kompetisi tertinggi Eropa, klub yang juga lebih ambisius katakanlah ya, untuk bisa meraih kejayaan, mendapatkan trofi dan lain-lain, posisi dari Manchester United tentu saja tidak kuat jika harus bersaing dengan klub-klub seperti itu. Mungkin Manchester United di periode-periode sebelumnya, kita tahu misalnya Manchester United sempat mendatangkan Paul Pogba ya tanpa Champions League, tapi kita ingat juga bagaimana gelontoran uang sangat besar sekali nih yang Manchester United harus keluarkan untuk mendatangkan Paul Pogba. Jadi ada semacam kayak situasi yang harus mengimbangi, kurang lebih seperti itu ya, sebagai konsekuensi ketika ingin mendatangkan sebuah nama yang memang katakanlah premium ataupun juga dikatakan punya kualitas gitu ya. Karena pada saat itu memang Paul Pogba merupakan salah satu pemain dengan katakanlah reputasi yang sangat terang di Eropa, dan menurut gua keadaan pun juga akan sama musim panas nanti kalau Manchester United tanpa Champions League. Jadi memang sangat-sangat krusial sekali untuk musim ini Manchester United bisa finish di zona Eropa, di zona Champions League. Kalau seandainya Manchester United tanpa Champions League, menurut gua ada dua kemungkinan ya, bukan hanya Manchester United misalnya akan kesulitan untuk mendatangkan pemain baru. Bisa jadi Manchester United juga akan kehilangan pemain ya, pemain-pemain yang salah satu yang akan gue sebutkan di sini merupakan salah satu pemain vital, pemain penting di Manchester United. Kalau tidak pemain terpenting nih, Bruno Fernandes. Chris Wheeler mengatakan ya, saya memiliki informasi yang terpercaya musim panas kemarin kalau klub ini ingin menghemat budget dari klub, dan ini termasuk menjual Bruno Fernandes, atau setidaknya ya mereka memiliki dua budget, satu dengan Bruno Fernandes, satu tanpa Bruno Fernandes. Dan ya tentu saja mereka sudah memberikan atau semacam kayak memberikan informasi awal ya terkait dengan kepada beberapa pihak. Mereka harus mendapatkan atau mereka ingin mendapatkan sekitar 100 juta pounds dari menjual Bruno Fernandes. Dan pada saat itu klub berpikir kalau Bruno akan pergi. Kenapa? Ya Manchester United situasinya kacau, tanpa Champions League misalnya. Tapi itu tidak terjadi. Bruno Fernandes mengatakan secara jelas dia mencintai klub ini dan dia tetap ingin stay di Manchester United. Dan saat ini dikabarkan juga oleh Chris Wheeler bahwa ada kemungkinan ya setelah Piala Dunia tetap ada kemungkinan Bruno Fernandes ini akan cabut dari Manchester United. Kemungkinan tersebut tetap ada, dan menurut gua salah satu triggernya adalah tidak mainnya Manchester United di Champions League untuk musim depan. Kenapa? Begini. Katakanlah Bruno tidak ingin pergi, tapi klub menurut gua tanpa Champions League akan mengalami kesulitan keuangan. Bayangkan 2 musim berturut-turut tanpa Champions League, tanpa kompetisi Eropa ya lebih parah kalau tanpa kompetisi Eropa sih, selama 2 musim berturut-turut. Keuangan pasti akan terhantam betul. Sementara penguatan skuad tetap harus dilakukan. Artinya bergerak di bursa transfer musim panas ini tetap harus dilakukan. Menurut gua seperti itu. Dan Manchester United butuh penghematan dari faktor budget ya. Sekaligus juga mendapatkan pemasukan. Penghematan, kita tahu Bruno Fernandes gajinya cukup tinggi, dan Manchester United dan Bruno Fernandes sama-sama berharap ya memang ada perpanjangan kontrak. Itu situasinya saat ini, tapi artinya memang kalau memperpanjang kontrak ya gaji juga kan minimal sama, menurut gue seperti itu. Dan tanpa Champions League situasi keuangan tidak akan memungkinkan untuk itu terjadi. Dan tanpa Champions League, Manchester United menurut gue akan memilih untuk melepas Bruno Fernandes karena penghematan gaji dan juga dengan pengharapan untuk mendapatkan income. Katakanlah 100 juta ya. Tapi jangan berpikir bahwa 100 juta yang didapatkan itu akan digunakan di bursa transfer seluruhnya, tidak. Karena sekali lagi tanpa Champions League, keuangan Manchester United terutama dari sisi pemasukan ini akan terhambat. Sementara operasional klub ini terus berputar. Manchester United butuh keuangan, butuh dana untuk menutupi operasional klub, dan itu akan berusaha didapatkan salah satunya dari penjualan
pemainnya, termasuk dengan Bruno Fernandes ini menurut gue ya, dengan angka 100 juta itu. Jadi 100 juta mungkin yang akan digunakan di bursa transfer tidak akan 100 juta nih, bisa jadi mungkin ya 3/4-nya atau bahkan lebih kurang daripada itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Tentu saja ini akan berpengaruh ke kualitas dari Manchester United. Menurut gue itu tidak bisa ditiadakan, karena misalnya ya ketika gue bikin video ini, pertandingan terakhir Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, dan bisa dilihat ini adalah apa yang diberikan oleh Bruno Fernandes itu. Kalau lambang sepatu itu tentu saja assist ya, dan bola itu adalah gol. Jadi dari awal bulan November, Bruno Fernandes bisa dilihat kontribusinya sangat fantastis, sangat luar biasa. Menggantikan pemain seperti ini tidak mudah. Ada nama kualitas-kualitas yang bagus juga di Eropa maupun di Premier League, tapi jangan lupa ini adalah Manchester United dengan situasi yang complicated, rumit ya, sehingga untuk pemain bisa langsung nyetel, bisa langsung beradaptasi, apalagi bermain dengan konsistensi. Kita tahu pemain-pemain dengan nama-nama luar biasa datang dan pergi di Manchester United, tapi bagaimana dengan kontribusi, menurut gue Bruno Fernandes tetap adalah yang terbaik sampai dengan saat ini. Sehingga sekali lagi keadaan keuangan dari Manchester United nampaknya memang sangat tergantung dengan Champions League. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira situasinya ternyata cukup gawat juga ini ya kalau Manchester United tidak bertanding di Champions League untuk musim depan. Peluang itu ada atau tidak? Dan bagaimana kira-kira keadaan musim depan dengan dan tanpa? Kalau dengan Champions League akan seperti apa? Tanpa Champions League akan seperti apa? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.